Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang. Kita masih bisa menginjak di tahun Masehi 2024 dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Karena kurang lebih mungkin 2 bulan beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan. Jadi kurang dari 2 bulan setengah. Maka tentunya sebagaimana para ulama salaf, mereka bahkan yad'una Allah an yuballigha Ramadan 6 ashhur. Para ulama salaf itu biasanya meminta kepada Allah 6 bulan sebelumnya untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Karena tentunya ini bulan yang istimewa. Kita tidak bisa menjumpai bulan Ramadan kecuali dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mungkin besoknya Ramadan, hari ini dipanggil oleh Allah. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah, kurang 2 bulan lagi kita bisa menjumpai bulan Ramadan, bisa beribadah di dalamnya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali masih melanjutkan pada hadis yang ke-14 karena kita belum membahas yang ketiga, sebab yang ketiga yang menjadikan halal darahnya. Karena hadisnya kan mengatakan la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda thalasin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama adalah as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka halal darahnya dalam artian dia dirajam, tentunya dalam hukum Islam kan itu. Bukan setiap kita boleh merajam, tidak. Yang kedua apa? Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Maksudnya adalah kisos. Maksudnya adalah kisos. Assalamualaikum. Dan yang ketiga adalah keluar dari Islam. 1, 2 kita bahas tentang orang yang berzina, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kisos jiwa dengan jiwa. Sekarang yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah,
orang yang meninggalkan agamanya dan menyelisihi jamaah. Artinya apa? Orang-orang yang murtad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam orang kafir itu ada dua, itu kan. Maksudnya ada kafir yang memang asli kafir. Ya, ada orang yang dia Islam tapi murtad, gitu kan. Keluar dia dari Islam. Ya, maka berbeda hukumnya. Kalau orang kafir asli kita sudah membahasnya, bahwa di sana ada 4 jenis orang kafir asli. Ada mu'ahad, dhimmi, musta'man. Ini sudah kita bahas semuanya. Dan yang keempat adalah harbi, yaitu orang kafir yang boleh dibunuh. Cuma satu kan itu. Cuma satu. Nah, ada orang kafir yang dia keluar dari Islam. Dia awalnya Muslim, mengenyam indahnya Islam, merasakan indahnya tauhid, ya, tetapi ternyata murtad. Ya, ternyata keluar dari Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sering kita sampaikan, di antara pintu iblis atau setan dalam mengganggu manusia, tujuan yang paling utama adalah orang itu murtad atau musyrik. Ya, jadi iblis itu punya takhtid, punya rencana, punya plan. Plan pertama mengganggu orang supaya murtad atau musyrik. Kalau bisa orang itu bisa murtad, senang dia. Kalau orang misalnya bisa yang tadinya bertauhid jadi musyrik, iblis senang banget. Ya, itu plan pertama dari iblis. Kalau nggak bisa di situ, maka cara yang kedua. Apa cara kedua? Tujuan yang kedua yaitu orang-orang melaksanakan ibadah yang tidak ada contohnya. Ya, yang kita sebut dengan kebid'ahan. Ya, ini hal yang kedua. Kalau nggak bisa murtad nih, misalnya satu setan mengganggu manusia, dia nggak bisa murtad nih, dia nggak bisa musyrik, udah kita pakai cara yang kedua. Kok cara yang kedua masih belum bisa juga, gitu kan? Ya, jadi dia nggak melakukan ibadah yang nggak ada contohnya, maka jatuh kepada dosa-dosa besar, itu juga senang. Yang penting orang terjatuh pada dosa besar, ya, dan kita sudah menjelaskan dosa besar dan dosa kecil kan itu. Kalau nggak bisa dosa besar, ya dosa kecil. Ya, minimalnya apa? Orang-orang itu terjerumus ke dalam dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau dosa kecil semakin banyak kan lama-lama jadi besar. Ya, nah, ini taktiknya setan. Kalau dosa kecil pun masih belum bisa, ya maka orang itu disibukkan dengan hal yang mubah, dengan hal yang bukan prioritas. Ya, ketika seseorang misalnya kita lihat, ya, handphone itu kan mubah, gitu kan. Tapi kalau orang itu lebih memprioritaskan bermain handphone dibandingkan dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia belajar agama dan lain sebagainya, ya maka bisa jadi dia sudah masuk dalam perangkap iblis yang nomor 5 atau 6 kan gitu. Karena kan tadi perangkatnya kafir, musyrik, kebid'ahan, dosa besar, dosa kecil, hal yang mubah. Kalau seseorang udah disibukkan dengan hal yang mubah sampai dia misalnya perbandingannya yang mubah ini lebih banyak daripada yang utama. Baca Quran misalnya paling sehari cuma maksimal 30 menit misalnya. Sholat, ya jelas sholat satu sholatnya 10 menit berarti 50 menit gitu. Tapi begitu dia misalnya membaca WhatsApp bisa berjam-jam gitu. Begitu dia misalnya, ya biasanya ibu-ibu misalnya ke belanja online itu bisa berjam-jam, kuat gitu. Ya, tapi begitu misalnya baca Quran baru sebentar aja kok kayaknya pengen udahan. Nah ini berarti setan itu sudah masuk dalam pintu apa? Pintu kemubahan tadi. Awalnya mubah, boleh kita main handphone, nggak ada larangan kan gitu. Ya.
Tapi begitu itu menjadikan kita kalah prioritas dengan hal yang utama, ini berarti kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Nah, maka ikhwas kalian, di sini yang dihalalkan darahnya adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Ya, makanya di sini ikhwas kalian, beda antara orang yang kafir asli. Kalau kafir asli kita sudah membahasnya. Ya, dengan orang yang keluar dari Islam. Karena orang yang keluar dari Islam, ya, dia itu sudah merasakan nikmatnya Islam, harusnya kan terus gitu kan. Dia sudah merasakan nikmatnya tauhid, kok tiba-tiba keluar. Makanya Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, maka hukuman secara Islam dia dibunuh. Ya, dan ini sudah sering kita sampaikan. Ada sebuah kisah, ya, ketika ada seseorang pemabok, ya, minta kepada seorang ulama, saya pengen masuk Islam, tapi saya nggak meninggalkan mabok, bisa nggak? Yang penting saya tetap mabok. Syekhnya nggak jawab apa-apa, syekhnya cuma mengatakan, udah masuk Islam aja dulu, kan gitu. Nggak, ini gimana? Kerjaan saya tuh pengennya mabok terus. Ya, tapi bisa nggak saya masuk Islam, saya terus mabok? Kata syekhnya, masuk Islam aja dulu. Ya, syekhnya nggak menjanjikan apa-apa, masuk Islam aja dulu. Ya, kemudian apa? Dia masuk Islam, dia mengucapkan syahadat. Ya, selesai syahadat, ya, kemudian dia mau mabok lagi. Maboklah dia. Ya, begitu dia mabok, ya, yang terjadi apa? Ya, hukum dia kan gitu. Orang mabok itu kan hukumannya apa? Orang mabok itu hukumannya dalam Islam adalah dicambuk. Ya, orang minum minuman keras kan bahaya, dosa besar. Salah satu hukuman orang yang secara hukuman agama, dia itu tidak akan diterima sholatnya 40 hari, sama dengan mendatangi dukun tuh orang mabok. Ya, 40 hari nggak diterima sholatnya. Tapi secara hukuman dia harus dicambuk. Begitu dia mabok, cambuk dia. Kata ya ulama tersebut. Loh, katanya saya masuk Islam boleh mabok kan gitu. Lo nggak bisa, di dalam Islam orang yang mabok harus dicambuk. Ya, maka kata orang tersebut, ya sudah, saya keluar lagi dari Islam. Oh, beda. Kalau Anda keluar dari Islam, Anda harus dibunuh, kan gitu. Anda mau pilih dibunuh apa dicambuk? Kan gitu. Akhirnya, ya, semenjak saat itu, ketika dia selesai dicambuk, dia tidak lagi meminum minuman keras. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi memang orang yang murtad secara hukum Islam dibunuh. Ini secara hukum Islam. Dan ikhwas sekalian, nah ini perkataan Ustaz Piranda di sini. Karena beliau paling getol memerangi orang-orang pluralisme, orang-orang liberal, ya, di mana pada saat itu kita lihat orang-orang liberal kan gencar yang namanya menyatukan semua agama, terutama 3 agama samawi. Ya, disatukan antara Islam, Nasara dan Yahudi. Ya, sama-sama semuanya menyuruh kepada kebaikan. Tapi di sini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa tidak halal darah seorang Muslim kecuali yang murtad, gitu kan? Ya, bingung orang-orang liberal kan gitu. Karena menurut orang liberal, ketika orang Islam pindah ke agama Nasrani sama aja, gitu. Ketika orang Islam pindah ke agama Yahudi sama aja, sama-sama agama langit. Ya, nah ini ikhwah. Ya, maka sejatinya hadis ini adalah hadis yang ya ingin ditolak, ya kalau bisa. Ditolak oleh orang-orang pluralis, orang-orang liberal dan lain sebagainya. Ya, sekarang mungkin gaungnya liberalisme, ya, lewat jaringan jaringan Islam liberal atau dikatakan iblis laknatullah kan gitu. Itu mungkin sudah nggak rame lagi. Tapi akhir-akhir kemarin kan ganti slogan dengan apa? Dengan aliran Islam Nusantara.
Islam Nusantara itu yang menggabungkan semuanya, nggak bisa. Ya tidak bisa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, praktek pembunuhan terhadap orang-orang yang murtad ini sudah dilakukan, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kita lihat di sini dicontohkan oleh Ustaz Firanda adalah tentang, ya, di dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintah kaum muslimin itu waktunya singkat. Ya, ada yang mengatakan 2 tahun lebih, ada yang mengatakan lebih dari itu. Intinya singkat. Yang terjadi pada awal-awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq apa? Banyak orang yang keluar dari Islam. Ada yang memang keluar dari Islam benar-benar murtad, ya, karena Rasul sudah meninggal, ya. Ada yang murtadnya ngikutin nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ada yang murtadnya nggak mau bayar zakat. Nah ini, ya, jadi ada yang murtadnya nggak mau bayar zakat. Nah, yang nggak bayar zakat inilah yang terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan Umar. Ya, kata, ya, Abu Bakar, saya akan perangi orang-orang yang nggak bayar zakat. Tapi kata Umar bin Khattab, ya, mereka kan masih mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kata Abu Bakar As-Siddiq, di dalam Islam sholat dan zakat itu seperti saudara kembar, Pak. Iya, seperti saudara kembar. Maka kata beliau, la uqatilanna man farraqa baina az-zakah, ya baina shalah wa zakah. Saya benar-benar akan perangi orang yang berusaha memisahkan antara sholat dan zakat. Di dalam Al-Quran itu Allah sering mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, kan gitu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Terus gitu. Lalu tiba-tiba ada orang, begitu Rasul meninggal kita tidak perlu lagi bayar zakat. Ya marah Abu Bakar. Perangi mereka, diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq menganggap orang yang tidak mau membayar zakat sebagai orang kafir. Maka diperangi. Kemudian juga yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Mereka jelas kafir, Pak. Ya, mereka jelas orang-orang kafir. Makanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai, ya, kemenangan berada di dalam kaum muslimin di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ikhwah sekalian, ya, berarti Abu Bakar menerapkan, ya, had buat orang-orang yang kafir. Kemudian di sini ada Mu'adz bin Jabal, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, ya, ada seseorang memeluk Islam, lalu dia masuk Yahudi. Rajulun aslama summa tahawwada. Ya, udah masuk Islam, jadi Yahudi lagi. Datanglah Mu'adz bin Jabal, ya, kemudian bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, kenapa ini? Kata Abu Musa Al-Asy'ari, orang itu masuk Islam, tapi kemudian jadi Yahudi. Padahal dia sebelum Islam aman, Pak, gitu kan. Ibarat kata dia orang kafir biasa. Tapi begitu dia masuk Islam, kok jadi Yahudi? Apa yang terjadi? Kata Mu'adz bin Jabal, la ajlisu hatta aqtulahu. Saya tidak akan duduk sampai saya bisa membunuh dia. Kenapa? Qada'ullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah, ya, ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini, ya, berarti apa? Ya, perlakuan pembunuhan terhadap orang yang murtad ini sudah banyak dilakukan para sahabat. Ali bin Abi Thalib contohnya. Ali bin Abi Thalib, ada orang-orang yang terlalu gulu, Pak. Apa tuh gulu? Berlebihan. Sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah.
Jadi posisinya sampai Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai Tuhan, ada tuh. Makanya ikhwas sekalian, berlebih-lebihan terhadap orang soleh bisa sampai pada derajat menuhankan dia. Inilah yang tidak disukai oleh Islam. Makanya Nabi mengatakan halakal mutanatti'un. Ya, sungguh orang yang berlebih-lebihan pasti akan binasa. Kebinasaannya apa? Bisa jadi orang itu murtad atau musyrik gitu kan. Ya, berlebih-lebihan terhadap, mohon maaf, misalnya kiai gitu kan. Berlebih-lebihan, mohon maaf, biasanya terhadap ustadz atau habib. Ya, sampai pada tingkat apa nantinya? Menuhankan dia, naudzubillah. Ya, summa naudzubillah. Nah, ini banyak terjadi dan banyak sebuah kisah-kisah yang menggambarkan demikian. Termasuk orang-orang yang mendewakan Ali bin Abi Thalib, yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka ada yang sampai mengatakan Jibril itu salah alamat. Harusnya ngasih wahyu kepada Ali, tapi ternyata kepada Muhammad. Ya, ini kan udah terlalu berlebih-lebihan, Pak. Ya, sudah terlalu berlebih-lebihan dan sampai pada derajat menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan itu terjadi ya di masa Ali bin Abi Thalib, hingga Ali bin Abi Thalib memanggil mereka semua, akhirnya dihukum dengan cara dibakar. Nah, ini yang tidak disetujui oleh para sahabat. Jadi orang-orang yang menuhankan Ali dihukum Ali bin Abi Thalib, tentunya ini sebuah kekeliruan, dihukum dengan cara dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib membunuh mereka karena mereka dianggap murtad menuhankan Ali. Nah, komentar Abdullah ibnu Abbas apa? Lau kuntu ana lam uharrikhum. Kalau seandainya itu adalah aku tidak akan membakar mereka gitu. Kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la qala la tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan membunuh, ya apa? Janganlah kalian mengazab sebagaimana azab Allah. Artinya kita tidak boleh membakar, Pak. Menghukum seseorang dengan membakar itu tidak ada di dalam Islam. Ya, tidak ada di dalam Islam, maka tidak boleh. Karena yang berhak membakar adalah Allah Subhanahu wa taala kelak di neraka. Nah, Ali di sini keliru. Ya, tapi kata Abdullah bin Abbas, seandainya saya tidak akan membakarnya karena Nabi melarang. Ya, tapi apa? Wala qataltuhum, tapi saya tetap akan membunuh mereka karena mereka murtad, Pak. Kemurtadannya apa? Menuhankan Ali. Ya, menuhankan Ali, ya, musyrik atau murtad. Ya, jadi kata Abdullah bin Abbas, saya tetap akan membunuh mereka karena apa? Nabi mengatakan man baddala dinahum faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini yang ketiga. Jadi seseorang murtad secara hukum Islam hukumannya adalah dibunuh. Nah, tapi sekali lagi ini secara hukum Islam dan ini dikembalikan kepada pemimpin ya, Pak ya. Bukan masing-masing kita. Ada orang berzina, bunuh, wah dibunuh bisa, tidak bisa. Karena kalau kita lihat di masa Rasulullah, ya aturan ini tetap dikembalikan kepada beliau. Ya, ada orang berzina misalnya. Ya, ketika orang berzina, bukan sahabat masing-masing bunuh orang tersebut, tidak. Lapor dulu sama Rasul sebagai pemimpin tertinggi. Rasul, orang ini berzina, ya udah, ya dihukum dengan cara dirajam. Atau orang itu ngaku kan itu, ya Rasul, ya waqa'tu fi imro'ah, saya telah berzina dengan seorang wanita, tolong berikan had pada saya. Baru Rasul nanti yang menentukan hukuman. Nah, adapun kita masing-masing tentunya tidak diperbolehkan. Ya, jangan sampai kok ada orang ya melihat orang berzina langsung dibunuh, tidak. Ya, nah, itulah 3 hal yang menjadi sebab dibolehkannya seseorang untuk dibunuh. Tapi selain 3 sebab ini ada sebab lain tentunya yang memang dikiaskan dengan boleh dibunuh, dan tentunya
ini sesuai dengan pendapat para imam dan lain sebagainya. Ya, di antaranya adalah dikatakan orang itu keluar dari Islam ya seperti para pelaku sihir, tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, Pak. Ada yang mengatakan tukang sihir, dukun itu murtad hukumannya. Maka mereka dibunuh sebagai orang yang murtad. Tapi sebagian mengatakan nggak murtad, tapi tetap dibunuh, gitu kan. Hukumannya dibunuh tetapi tidak dianggap sebagai orang yang murtad. Wallahu alam. Ini perbedaan pendapat para ulama. Tapi intinya adalah para penyihir hukumannya pantas untuk dibunuh. Ya, di mana dalam sebuah riwayat disebutkan haddus sahiri darbatun bisayf. Ya, hukuman bagi para penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Loh kok bisa? Kenapa penyihir ini mendapatkan perlakuan hukuman khusus? Karena kerusakan yang sangat besar pada tukang sihir, dukun, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya kan, sihir bahaya. Orang itu bisa jadi ya seorang suami benci kepada istrinya atau sebaliknya istri benci kepada suami gara-gara disihir. Berarti kan ini berbuat kerusakan. Orang udah harmonis tiba-tiba dikirim apa namanya itu, Pak? Iya. Apa namanya kalau dikirimnya gitu? Pelet atau apa? Hah? Ya itu. Ya. Dikirim ya sihir dan lain sebagainya. Disantet maksudnya ya. Ya, tiba-tiba disantet. Ya kan? Ya. Ada banyak sekali kejadian suami melihat istrinya itu jadi nggak suka sama sekali, dan ini ada di dalam Islam. Kejadian ini nyata. Jadi sihir itu kita tidak menafikannya. Jangan sampai saya nggak percaya sihir. Oh, nggak bisa. Rasul aja kena sihir kan itu. Sihir ada, Pak. Dan inilah yang menjadikan para penyihir pantas untuk dibunuh. Pantas sekali dibunuh. Orang tiba-tiba suaminya kalau ngelihat istrinya tuh kayak benci banget. Nah, ini namanya sihir apa? Sorab namanya, Pak. Menjadikan pasangan suami istri saling membenci. Akhirnya pisah dan lain sebagainya. Ada juga sebaliknya, menjadikan laki-laki dan wanita saling menyukai. Nah, ini namanya atop. Ada di dalam ilmu sihir ini. Nah, ini juga adalah hal yang tidak tepat. Ya, di sini diceritakan oleh beliau, ada orang yang hendak menikah, tiba-tiba kemaluannya sakit sehingga tidak jadi menikah, kan gitu. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang tiba-tiba seluruh badannya itu sakit, seluruh badannya itu gatal dan lain sebagainya. Ini kan gara-gara sebab sihir, Pak. Ya, maka jelas penyihir itu harus dibunuh. Nabi SAW ya, dengan kekejaman orang-orang Yahudi, jelas kebusukan orang-orang Yahudi, pernah suatu ketika merasakan kesakitan yang sangat. Beliau benar-benar sakit. Ternyata apa? Turunlah Jibril, beliau disihir oleh orang Yahudi, dan ini kebusukan orang Yahudi terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disihir oleh Labid al-Aqsam, orang Yahudi. Objek sihirnya apa, Pak? Sisirnya Rasul. Ya, mistu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisirnya Rasul, di situ ada rambut-rambutnya. Ini yang menjadi objek sihirnya Rasulullah. Disebutkan ada 14 ikatan. Ya, yaitu sejauh ayat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, itu jumlah ikatan sihir Nabi. Maka Jibril datang dengan membawa 2 surat tadi, Muawwidatan. Lalu Ali bin Abi Thalib ya disuruh mencari, ternyata objek sihirnya ada di dalam sumur. Diambil sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilepaskan dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Yang dibaca
Qul a'udzu birabbil falaq lepas 1. Ya, min syarri ma khalaq lepas 2. Terus gitu sampai selesai An-Nas. Ya, kemudian apa? Begitu selesai dibacakan Al-Falaq dan An-Nas, Nabi sembuh seperti sedia kala, seakan-akan nggak pernah merasakan sakit. Nah ini kan sihir ini Pak berarti. Terkadang dalam medis ini nggak ada penyakitnya gitu loh. Ya, apa ini penyakitnya? Nggak ada. Dan ini yang terjadi ikhwah. Ya, maka kita lihat Rasul saja bisa kena sihir. Padahal kita tahu ya beliau nggak pernah tinggal namanya zikir pagi dan petang. Ya, tapi apa? Kenapa Rasul bisa kena sihir? Tentunya di situ banyak hikmahnya. Para ulama ya menceritakan di antara hikmahnya adalah ya bahwa beliau manusia biasa sama seperti kita. Ya, sehingga tidak menyangka beliau Tuhan. Yang kedua, ya Allah sedang mengajarkan melalui tersihirnya Nabi ayat-ayat ruqyah. Jadi kalau ada ruqyah, ya minimal baca di itu tadi Al-Falaq, An-Nas, atau ditambahi Al-Ikhlas. Ya 3 ayat namanya Al-Mu'awwidzat. Ya, nah, ya maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini menunjukkan sihir itu ada hakikatnya. Ya, itu ada hakikatnya. Dan kita tahu bahkan, ya sihir pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya mendatangi Fir'aun dan Fir'aun mengatakan ini sihir. Ketika Nabi Musa mengeluarkan tongkat tiba-tiba jadi ular, ya kemudian mengeluarkan tangannya ada cahaya putih. Kata Fir'aun, lawan dengan sihir. Ini kamu paling sihir dengan itu. Padahal ini adalah mukjizat. Dipanggil seluruh tukang sihir yang ada di Mesir saat itu. Jumlahnya ya ratusan bahkan ribuan, menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun berdua udah. Apa sihirnya mereka ternyata Pak? Ya mereka menyihir mata Pak. Mereka lempar tali-tali, ya kemudian yuhayyalu, dihayalkan dalam mata orang yang melihat apa? Itu seperti ular. Ya, mereka menyihir mata-mata manusia. Bahkan Nabi Musa kena sihir Pak. Kok bisa? Karena Nabi Musa dan Harun mundur. Agak takut dia diserang oleh ribuan ular yang menyerang beliau. Dianggap itu ular beneran kan gitu. Nabi Musa dan Harun mundur. Nah, Fir'aun senyum, kalah nih Musa nih. Ya dikira kalah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lemparkan tongkatmu. Dilempar tongkatnya, ternyata benar-benar jadi ular. Mungkin Fir'aun masih lihat, wah ini sihir juga kan gitu. Penonton-penonton di sekitarnya lihatnya ini apa? Sihir kan gitu. Tapi orang yang tahu kalau ini bukan sihir siapa kira-kira Pak? Ya para penyihir kan gitu. Lah ini mah beneran ini gitu ya. Ini beneran. Makanya seketika itu para penyihir beriman. Nah ini bukan sihir. Ini nyata, ini mukjizat. Yes, dan dimakan tuh semua ular-ular sihir tadi. Yang ternyata tali-tali tadi. Ya, maka seketika itu mereka pun bersujud dan mengatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah Fir'aun kaget tuh kan itu. Waduh, kok malah beriman. Ya, akhirnya tuduhan Fir'aun kepada tukang sihir apa? Kalian ini bikin skenario ya kan gitu. Sengaja ya. Sebenarnya Musa ini adalah guru kalian kan gitu. Makanya kalian pura-pura berperang padahal kalian mau beriman. Nah, kata mereka, silahkan kamu mau hukum kami apa saja. Ya kami tidak takut dengan kehidupan dunia. Padahal tukang sihir itu Pak, pertama kali datang ke Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau kami menang dapat apa? Ya bayarannya gimana? Oh Fir'aun tahu ini orang-orang hamba dunia semua. Sudah kalian menang, semuanya akan kami jadikan sebagai orang terdekat saya. Di samping biaya atau honor yang besar, kalian ini menjadi asistennya saya semuanya. Ya, tapi begitu ternyata semuanya
yang melihat mukjizatnya Nabi Musa berubah. Mereka kemudian beriman kepada Allah. Ya, Nabi yang tadi bayaran-bayaran dunia ditinggalkan. Ya, kata Fir'aun, saya akan salib semua tukang sihir ini. Tapi apa jawaban tukang sihir? Silahkan. Yang kamu lakukan adalah hukuman di dunia. Kami tidak takut dengan hukuman dunia. Sehingga mereka semua dibunuh dengan cara disalib, dipotong-potong, dimutilasi. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun pernah terkena sihir. Ya, nah, maka ini menunjukkan sihir ada, karena kita sering dengar ada orang-orang mengatakan kita nggak percaya yang namanya sihir. Ya, kita tidak percaya dengan adanya sihir dan lain sebagainya. Kita katakan sihir itu ada jelas. Ya, makanya hukuman yang pantas bagi para penyihir, dukun, tukang santet, ya, dan lain sebagainya tidak lain dan tidak bukan secara hukum Islam dibunuh. Ya, dibunuh. Bandingkan dengan sekarang orang-orang para penyihir, dukun dan lain sebagainya terang-terangan, Pak, bahkan membuat asosiasi Persatuan Dukun Nusantara katanya. Naudzubillah. Ya, mereka punya yayasannya khusus. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka ini perlu kewaspadaan kepada kita, terutama tentang ya dukun-dukun tersebut. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-14, yaitu yang menunjukkan sebab-sebab ya bolehnya manusia ditumpahkan darahnya. Yang pertama itu adalah orang yang ya berzina, terutama yang sudah menikah. Makanya dibedakan antara orang yang berzina dengan belum menikah dengan yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, dia sudah merasakan nikmatnya nikah yang halal. Kok zina? Kalau belum menikah kan jelas. Ya, dia belum pernah merasakan. Kemudian orang yang membunuh, ya, dan yang ketiga adalah orang yang murtad. Maka di sini faedah yang bisa kita ambil, kita selesaikan hadis ke-14 saja. Ya, faedah yang bisa kita ambil adalah ikhtiramud dima'il muslimin, di mana Islam menghargai dan menghormati darah kaum muslimin. Ya, artinya apa? Tidak boleh itu darah kaum muslimin tertumpah tanpa adalah alasan yang benar. Ya, tiba-tiba orang dibunuh misalnya. Ya. Nah, ini sudah kita katakan di akhir zaman pembunuhan semakin banyak, sampai-sampai orang yang membunuh dan dibunuh nanti pada satu masa nggak tahu sebabnya apa. Yang bunuh nggak tahu kenapa dia bunuh, yang dibunuh juga nggak tahu kenapa dia dibunuh. Itu akan terjadi kelak. Ya, mendekati hari kiamat. Dan kita sudah lihat sekarang karena permasalahan remeh saja misalnya. Ya, beberapa waktu lalu kita melihat mungkin seorang tukang bangunan dihina kerjaannya, malamnya bunuh, kan gitu. Kerjaanmu nggak becus misalnya kan gitu. Ya, hasilnya jelek, malamnya dibunuh, Pak. Ini kan berarti ya sebenarnya ya remeh sih kan gitu. Tapi bisa menimbulkan pembunuhan, naudzubillah. Ya, nah, ya maka darah kaum muslimin ini benar-benar terjaga, dan Islam Rasul mengatakan tidak halal darahnya seorang muslim. Ya. Nah, ini menunjukkan Islam menghormati darah kaum muslimin. Oleh karena itu sudah kita katakan siapa yang membunuh seorang mukmin ya dengan sengaja, dia mendapatkan apa? Ya, neraka jahanam. Kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut, maka dia kekal di dalamnya. Ya, kemudian kemurkaan Allah, laknat Allah, dan Allah siapkan azab yang sangat pedih. Ya, ini ikhwan sekalian. Jadi tidak boleh bagi kita menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian juga di antara atau sebaliknya darah non muslim pun ya dijaga gitu kan. Kita sudah menjelaskan bahwa kaum kafir itu ada 4. Ini maksudnya adalah kafir yang asli ya Pak ya.
Kafir yang asli ada 4, kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah kafir harbi. Harbi itu orang yang memerangi kaum muslimin, maka ini yang layak dibunuh. Kalau ada orang kafir memerangi kaum muslimin, berarti dia kafir harbi, maka dia layak dibunuh. Kemudian ada kafir mu'ahad, yaitu yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ada kafir musta'man yang dijamin keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin. Ada kafir dhimmi yang membayar upeti. 3 kafir ini nggak boleh dibunuh. Membunuh mereka tidak akan mencium baunya surga. Ya, tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian di antara faedah yang lain, ya, anna thayyibaz zani yuktal, bahwa orang yang sudah menikah kemudian berzina, secara hukuman dia dibunuh, dan pembunuhannya dengan cara dirajam. Kita sudah menjelaskan sifat rajam gimana. Orang itu diikat, bisa jadi sebagian ditenggelamkan setengah badan ke tanah, lalu dilempari batu. Nah, batunya ini tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, jadi pertengahan. Dan dilempari ini sampai mati. Sampai mati. Ya, nah, ini hukuman bagi pezina. Tetapi tentunya ini ada perbedaan pendapat. Kalau seandainya, iya, apakah orang yang berzina lebih baik dirajam atau melapor kepada pimpinan atau tidak? Maka kita ngelihat, kalau dia sudah bertobat dan tidak mengulangi perbuatan zinanya lagi, maka tidak perlu lapor. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menghukum orang-orang yang melapor, kan gitu. Yang nggak ngelapor ya nggak dihukum. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang berzina lalu dia melapor, begitu dilempari dengan batu, dia ini kabur, Pak. Nggak kuat, berhasil lari dan kabur. Cuman dikejar oleh sahabat yang lain sehingga dibunuh. Lalu lapor kepada Nabi, saya sudah membunuhnya. Kenapa kamu tidak biarkan dia kabur, kan gitu. Berarti kan Nabi menunjukkan apa? Kalaupun dia kabur dan mungkin bertobat, masih lebih baik, silakan. Tidak harus dibunuh. Ya, karena Nabi, kenapa tidak kau biarkan saja dia kabur, tidak perlu dibunuh. Nah, ini berarti seandainya ada orang berzina lalu dia sudah bertobat, maka tidak perlu untuk ia melaporkan kepada pemimpin. Tapi kalau dia masih terus-menerus berbuat zina, ngulangi lagi, mau tobat gak bisa-bisa, yang seperti ini, ya udah lebih baik melapor. Ya, lalu dia bertobat dengan cara apa? Dirajam. Dan ketika dia itu dirajam, insya Allah itu adalah sebuah pertobatan baginya. Ya, nah ini ikhwas sekalian. Jadi kalau dia sudah menikah lalu berzina, hukumannya adalah dirajam. Berbeda dengan pemuda nggak pernah nikah, ataupun ada orang sudah menikah cuman belum berhubungan intim dengan istrinya. Ya, lalu dia berzina, maka hukumannya cambuk, ya, dicambuk. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya adalah bahwa orang yang murtad hukumannya adalah dibunuh, ya. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, berbeda dengan orang yang kafir asli nggak boleh dibunuh malahan. Tapi kalau murtad maka hukumannya dibunuh. Ini hadis yang ke-14. Ya, insya Allah kita akan beralih ke hadis ke-15. Cuman saya cukupkan dulu di sini. Kita buka tanya jawab kalau ada tanya jawab. Kalau nggak langsung kita tutup. Ada tanya jawab? Atau kita langsung pindah ke 15? Oh gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa macam hukuman, khususnya terhadap orang ini. Kalau yang antaranya adalah kalau yang sudah nikah dibunuh, yang belum nikah diancam. Di apa? Cambuk, Pak. Cambuk. Apakah yang sudah menjalani hukuman itu
karena itu hukum Islam dan sudah diterapkan, itu dari awal sudah diakui sehingga dianggap sudah bebas dari dosa. Ya. Mohon penjelasan, terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah orang yang sudah menjalani had di dunia itu tidak akan mendapatkan had di akhirat? Kata para ulama mengatakan demikian. Jadi hukuman rajam tadi itu sudah mencukupi hukumannya dia. Sehingga itu dianggap sebagai sebuah pertobatan. Ya, jadi apa? Di akhirat dia tidak akan dihukum kembali. Yes, ini terjadi pada misalnya Ma'is. Ada seorang sahabat namanya Ma'is. Ada sahabat wanita juga yang mengadu zina. Artinya apa? Berarti kalau dia sudah ditegakkan had di dunia, di akhirat tidak akan dihukum insya Allah. Ya, makanya ketika ada orang yang berzina, wanita ngadu sama Rasul, ya Rasul saya berzina. Tapi dalam kondisi lagi hamil, ya sudah, tunggu kamu lahir. Begitu udah lahir, tunggu kamu menyusui sampai selesai. Selesai baru ditegakkan ditegakkan had itu, dilempari batu. Selesai dilempari batu, kemudian orang itu meninggal, lalu Rasulullah menyolatinya. Ya, makanya Umar heran, ya Rasul, tusalli alaiha wa qad zanait. Rasul, kamu menyolati wanita ini padahal dia sudah berzina. Maka Rasul mengatakan, laqad tabat taubatan. Dia ini sudah bertobat, yang kalau tobatnya dibagi kepada beberapa penduduk Madinah selesai. Artinya tobatnya diterima tuh. Jadi tobatnya satu orang ini kalau dibagi mungkin kepada 10 orang penduduk Madinah, ya cukup. Ya berarti tobatnya ini ya cukup katanya. Ya maka dari sini menunjukkan kalau orang itu sudah dihukum di dunia, maka di akhirat tidak akan dihukum. Ya, nah makanya ikhwas sekalian, terkadang seorang muslim, nah inilah, seorang mukmin itu diazab di akhirat, di kubur, ya kan? Kan masuk kubur, ya kalau orang kafir pasti dapat azab. Makanya orang kafir itu kenikmatannya hanya sampai selesai di dunia. Masuk kuburan langsung dapat azab. Ini orang kafir. Orang mukmin, ya. Ada yang dapat azab kubur. Meskipun terkadang azab kuburnya tidak terus menerus. Kalau orang kafir kan terus menerus sampai hari kebangkitan. Nah kata para ulama, azab mereka di kuburan itu menggugurkan dosa-dosa. Bisa jadi nanti ketika dibangkitkan sudah tidak punya dosa. Nah, seperti itu. Ya maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu terkadang ya hukuman di kuburan bagi orang mukmin itu menjadi penggugur dosa seorang mukmin, sehingga nanti ketika dibangkitkan ya dalam kondisi tidak memiliki dosa. Demikian. Wallahu a'lam. Iya. Itu tadi kalau sudah dilaksanakan hukuman, tapi berbuat dosa, tapi diampuni oleh keluarganya, sehingga seharusnya dibunuh, tapi karena sudah diampuni oleh keluarganya, diikhlaskan, sehingga menjadi tidak dibunuh. Apakah juga hukumnya sudah melunaskan dosanya? Terima kasih. Ya, berarti kalau ada orang membunuh, ya, kemudian keluarganya memaafkannya dengan membayar diat tentunya. Diat itu sebenarnya kalau dalam hukum Islam diat itu mahal, Pak. Ya, 100 ekor onta, 100 ekor onta, satu onta aja mungkin ya bisa jadi 100 juta lebih kan gitu. Ya kalau 100 ya berarti kalikan. Bedakan dengan sapi kan, lebih murah sapi. Nah, apakah kalau orang sudah dimaafkan, kan ibarat kata orang ini harusnya dikisos nih. Ya, ternyata dimaafkan oleh keluarganya, apakah ini sudah menggugurkan dosa-dosa dia? Wallahu a'lam, bisa jadi iya. Karena kan hakikatnya dia mau dihukum tadinya. Lalu gak bisa, akhirnya dia bayar diat. Apa bayaran diat ini? Ya wallahu alam bisa jadi sebagai sebuah pengguguran dosa, tapi tentunya karena dia masih hidup, dia tetap harus memohon ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi mungkin dia ngulangi perbuatannya lagi. Ya, atau bisa jadi dia melakukan dosa besar yang lain. Nah, ini kan berarti berbeda lagi. Ya, beda kalau zina. Kalau zina kan tadi langsung dibunuh, Pak. Selesai. Nah, ini berarti kan gugur. Tapi kalau dia kan masih hidup,
Dalam keadaan dia masih hidup, dari sisi dia bayar diat mudah-mudahan sudah menggugurkan dosa membunuhnya. Cuman bisa jadi mungkin dia ternyata ngulangi lagi, atau mungkin dia melakukan dosa besar yang lain. Berarti kan dia ada tambahan dosa yang lain bisa jadi. Ya, maka tetap ya harus banyak-banyak beristighfar, karena kita ketika melakukan dosa ya Nabi mengatakan setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Cuman sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat, karena Allah akan mengatakan dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang mukmin itu kalau dia ngelakuin dosa, yang terjadi apa? Ingat sama Allah lalu meminta ampun. Ya, ini seorang mukmin harusnya seperti itu. Ya, demikian. Cukup ya, Pak? Cukup, Mas. Ada pertanyaan lain? Ya. Mungkin saya cukupkan di sini. Insya Allah pekan depan kita masuk ke hadis yang ke-15, ya, tentang akhlak-akhlak yang mulia, yaitu akhlak berkata baik atau diam, akhlak memuliakan tetangga, dan akhlak memuliakan tamu. Ini mungkin kita bahas dalam 2 atau 3 kali pertemuan, karena pentingnya 3 hal ini supaya kita menjadi orang-orang yang sempurna keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada MC.